Pak, gimana kabar? Pak, mohon maaf ya Pak, saya mengganggu sebentar nih. Saya pengen berdiskusi dulu nih sama Bapak petugas BK, yaitu Bapak Maswarok, di mana saya ingin mendiskusikan tentang motivasi belajar siswa Pak. Ya menurut Bapak tuh di sekolah kita ini memiliki motivasi belajar yang baik atau rendah sih Pak? Kalau untuk melihat kondisi sekolah kita itu menurut kami atau saya sebagai guru BK itu memang sesuai di lapangan ya, atau sesuai di kondisi sekolah itu memang kurang. Itu terlihat dari kondisi anak ketika siswa terlambat, kemudian siswa dalam mengikuti KBM di kelas itu masih sangat kurang, atau anak kadang masih ada di luar jam belajar. Nah, kemudian untuk menumbuhkan belajar atau menumbuhkan semangat belajar tadi atau motivasi, itu salah satu cara adalah mungkin kita bisa memberikan suatu bimbingan khusus ke anak tersebut, bisa dengan pemanggilan anak atau mungkin dengan satu kelas atau klasik secara classroom gitu, jadi satu kelas. Nah, di situ nanti kami atau tim BK bisa memberikan motivasi ke anak, bisa memberikan gambaran gitu. Jadi apa pentingnya sekolah untuk masa depan anak maupun semangat, karena anak itu biasanya terbawa dari keadaan di rumah itu. Jadi di rumah mungkin anak kondisi keluarga kurang bagus, akhirnya dia dalam hal belajar motivasinya kurang. Itu awal mula masalah atau timbulnya motivasi kurang dari anak. Iya, kemarin juga saya sempat berdiskusi sama beberapa guru, ya ternyata memang benar Pak, motivasi belajar anak di kelas itu sangat rendah, terutama ketika mereka menghadapi pembelajaran numerasi Pak. Jadi kayak hitung-hitungan itu sangat rendah sekali. Ada yang mengantuk, ada yang main game, ada yang bahkan tidak peduli sama sekali. Nah, menurut Bapak untuk menumbuhkan rasa peduli ke pembelajarannya, menurut Bapak tuh apa sih yang salah di kita? Dari kita itu ya, karena memang kondisi budaya cukup budaya lumayan dari pihak orang tua mungkin banyak yang keluar itu ya kerja di luar negeri ya, ini anaknya nanti anak dalam pergaulan memang sangat berbahaya gitu, dan nanti timbulnya di situ akan ke karakter siswa. Artinya apa? Siswa timbulnya ketika sekolah dia nggak mau atau malas, kemudian suruh belajar di kelas dia nggak mau. Itu dampak dari mungkin masalah keluarga. Nah ini di sekolah caranya gimana kita bisa paling tidak mengupayakan anak bisa masuk dengan baik gitu. Makanya salah satu cara atau ada beberapa cara atau strategi gitu. Yang pertama kita harus bekerjasama dulu. Kita harus tahu kondisi di rumah. Iya. Interaksi antara kita dengan orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui kondisi anak. Anak ini ada masalah apa dengan dirinya? Mungkin masalah dengan keluarga, dengan pacarnya, dengan intern, dengan pergaulan. Nah, kita harus tahu. Apalagi mungkin anak ada sebagai anak yang kadang tidak sesuai dengan atau tidak cocok dengan mata pelajaran. Itu akan mempengaruhi anak ketika KBM, dia akan marah, dia akan nggak mau masuk di kelas, akhirnya dia nongkrong di warung dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk upaya kita untuk bisa anak mau belajar. Ada yang menarik nih dari pernyataan Pak Mubaro. Ada beberapa anak yang memang tidak terlalu suka dengan metode belajarnya guru, kan ya. Ada beberapa guru juga yang memang tidak mau untuk kreatif juga dalam membuat pembelajaran, seperti membuat modul-modul pembelajaran atau metode pembelajaran yang mengasihkan sebenarnya. Menurut Bapak tuh di sekolah kita masih banyak pakai menggunakan model konvensional nggak sih, kayak ceramah doang? Nah, itu mempengaruhi nggak Pak terhadap anak? Menurut saya memang namanya anak ya, kadang anak tuh ada yang suka mendengarkan ceramah, ada yang mungkin dengan cara guru mengajar dengan mungkin memberikan tugas atau dengan memakai infokus. Nah, itu macam-macam anak tuh Menggunakan teknologi zaman sekarang gitu. Makanya dari kita, sekolah kita, dari pihak guru memangnya harusnya tahu, harus lebih inovasi masalah dengan cara mengajar tadi. Dan ini kalau bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, karena anak kita sekarang ini masih seperti ini, iya masih sangat jauh dari kata sempurna gitu. Betul tadi yang Bapak bilang juga, gaya belajar anak itu berbeda-beda, di mana gaya anak belajar itu kan sifatnya heterogen ya Pak. Ada yang sukanya melihat,
nih atau melihat secara audio dan secara kinestetik atau praktek. Nah, menurut Bapak gimana tuh Pak untuk Itu sebenarnya kelihatan dari siswa ya, mungkin dari kehadiran siswa di kelas, dan itu berkaitan dengan perilaku. Karena ketika siswa di kelas nanti ada guru yang salah satu guru yang ngajar kan dengan cara ceramah, itu siswa mungkin ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Ini yang mendengarkan itu adalah sebagian dari anak yang memang dia mungkin suka dengan model ceramah, musik gitu ya, musik. Tapi mungkin ada juga siswa yang cuek. Mungkin itu anak-anak yang memang mungkin perlu binaan, atau kita harus tahu dari BMBK itu sebenarnya anak sukanya dengan cara apa untuk mengikuti pelajaran di kelas. Nah, seperti saya potong ya Pak. Yeah. Nah, bagaimana Pak kita bisa mengelompokkan anak tersebut? Oh iya ini. Yeah. Apakah dengan cara diagnosis, dengan cara kita memberikan angket atau observasi atau bagaimana Pak? Itu mungkin ada tadi benar berkata Ibu, ada observasi sama angket. Iya, itu salah satu cara untuk kita bisa melihat potensi anak atau bakat anak itu dengan cara observasi tadi. Kita mengamati anak tersebut, anak tersebut memang butuh Belajar yang cara belajar yang seperti apa gitu, atau mungkin dengan angket tadi. Angket juga salah satu cara untuk melihat potensi anak. mereka. Iya, seperti itu. Satu lagi nih Pak, karena kita itu merupakan sekolah yang memang bebas untuk menerima siswa dalam tingkah laku apapun. Artinya dalam sini ada beberapa anak yang ABK nih Pak, berkebutuhan khusus, entah itu autis dan yang lainnya. Nah, BK sendiri bagaimana ya Pak untuk mentreatment anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kadang guru sampai membedakan, oh ya sudah ini beda nih gitu kan. Nah, menurut Bapak bagaimana itu? Kalau untuk memang anak yang ABK yang berkebutuhan khusus itu memang butuh sekali perhatian dari kita, khususnya guru BK, karena memang beda dengan siswa yang lain. Mungkin mereka ada kekurangan gitu, punten ini mungkin dari segi fisik maupun dari IQ, cara berpikir atau kecerdasan. Jadi dari pihak kita BK juga memang harus ada penanganan khusus, mungkin dengan cara memberikan perhatian lebih, pendampingan, pendekatan seperti itu. Dan kadang juga sering dibully nih Pak. Iya. Yes, betul. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan pengertian pada anak yang normal bahwa oh iya, ini nih anak perlu perhatian teman-temannya gitu loh. Gimana? Untuk di sekolah kita, jadi memang ya kemarin sudah ada workshop masalah bullying ya Pak? Bullying. Alhamdulillah itu udah disampaikan ya ke guru-guru. Akan tapi ketika kita menyampaikan ke siswa itu masih sangat terbatas. Jadi mungkin kami masih butuh waktu atau proses untuk menyampaikan ke anak, karena ini sudah udah ke siswa itu udah terbiasa gitu. Jadi anak itu memang harus dikasih tadi tentang bullying, sosialisasi pengetahuan tentang bullying. Dan itu juga nanti harus mungkin kerjasama juga ya dengan pihak tertentu yang mungkin itu akan lebih nanti memperkuat. Jadi siswa di kita ini karakternya juga harus bagus, harus lebih baik terkait dengan tadi masalah bullying. Nah, saya satu lagi nih Pak terakhir. Untuk interaksi yang baik bagaimana sih Pak yang efektif supaya antara guru sama murid sama guru BK dan yang lainnya ini bisa bersinergi gitu, memiliki kesepahaman yang sama. Menurut Bapak kira-kira harus gimana nih Pak interaksi? Jadi untuk interaksi itu antara guru di sekolah dengan orang tua di siswa di rumah itu harus ada. Itu harus dari awal. Ketika siswa masuk PPDB itu penerimaan siswa baru itu harus diantar orang tua, karena itu salah satu pendataan biodata siswa. Kemudian untuk tindak lanjutnya nanti setelah masuk ke KPA dari wali kelas, dari guru mata pelajaran juga harus ikut andil di situ. Nanti harus ada kerjasama, terutama wali kelas, karena di situ nanti akan memantau perkembangan siswa ketika kolaborasi. Jadi guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, siswa itu harus terlibat semua. Itu untuk paling tidak biar tahu ya untuk menangani anak biar lebih baik lagi untuk depannya itu.
Bapak luar biasa sekali. Saya diskusi sama Bapak kayaknya nggak ada habisnya ya Pak ya untuk Pasti. mendiskusikan Terima motivasi kasih. belajar anak gitu ya. Dan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Lain kali nanti saya diskusi lagi ya Siap, Pak. siap, Ibu, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.